Pagi, Kak. Pagi. Pagi. Kameranya belum dinyalain. Pagi, Timothy. sekolah minggu. Pagi. Coba yang kameranya masih belum dinyalain, boleh dinyalain. Pagi. Jangan berisik ya, sekolah minggu. Boleh lo Pagi, sama temennya Mikael. juga. Timothy. Halo Jati, selamat pagi Jati. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi. Oke, yuk Kak, kita sapa semuanya dulu kali ya. Oke, sip. Kita mau sapa semuanya yang ada di sana, yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Mantap semuanya. Iya, semuanya semangat ya Kak Jessi. Kelihatan banget tuh ya. Semuanya semangat. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada peraturan yang harus kita lakukan agar ibadah bisa berjalan dengan baik. Nah, apa aja Kak Jessi? Yang pertama, peraturannya, kameranya harus dinyalakan semuanya. Nah, jadi kita bisa lihat ya Kak Wiyar, aja yang ibadah. Nah, adik-adik juga bisa lihat teman-temannya yang lain yang beribadah. Karena kan kita udah lama banget nggak ketemu. Betul banget. Jadi kita tetap harus bisa lihat satu sama dengan yang lain. Betul. Terus, peraturannya yang kedua adalah mic-nya di unmute. Kok unmute sih? Di mute. Di mute itu apa sih, Kak? Jadi, kalau adik-adik lihat di Zoom di sebelah kiri ada gambar mic. Nah, itu sampai ada dicontreng, dicoret. Nah, itu berarti mic-nya sudah di mute. Jadi, kenapa harus di mute sih, Kak Wiyar? Biar kalau misalnya kita lagi ibadah, suaranya nggak back to back, jadinya nggak yang ini kedengeran, yang ini nggak kedengeran. Nah, jadi cuman satu aja. Tapi kalau nanti ditanya atau kita lagi diskusi, adik-adik boleh nyalain mic-nya. Iya, semuanya sepertinya sudah bisa nih ya. Bisa dong, Kak. Iya, selanjutnya kalau ibadah tuh harus seperti apa sikapnya, Kak? Sikapnya harus yang baik. Karena kita kan beribadah kepada Tuhan. Jadi sikap kita tetap harus beribadah kepada Tuhan dengan hormat. Nah, adik-adik tahu ya ibadah dengan baik itu seperti apa? Pasti adik-adik udah tahu semua. Boleh tidur-tiduran nggak nih? Enggak dong, kan kita mau beribadah. Iya. Kalau berdiri, misalnya kita lagi nyanyi ya berdiri. Karena di rumah aja kita duduk aja, boleh nggak, Kak? Ya nggak boleh lah. Iya, kalau berdiri kita tetap berdiri. Kalau nanti duduk, kita boleh duduk. Ya, Lalu yang terakhir, kalau berdoa kita juga harus. oh ya berdoa beneran. Jangan kan nggak kelihatan. Biar, Matiin aja deh kameranya, jadi kita nggak berdoa. Iya. Gitu ya, Kak? Oke, kayak gitu. Lalu yang terakhir, tidak sambil makan. Nah, karena kita beribadah kepada Tuhan, kita dengan sikap yang baik tadi. Betul. Jadi juga adik-adik jangan sambil makan ya. Boleh makan sebelum ibadah tadi, atau nanti setelah ibadah adik-adik boleh makan. Iya, ya? betul banget. Nah, kayaknya semuanya udah pada sukacita karena kita semua happy. Benar. Kita punya Allah yang sangat sayang dengan kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama gembira dan happy. Kita berdiri. Yuk, kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Happy ya. Oke. Berdiri ya? Iya, berdiri. Yuk, kita berdiri. Ayo berdiri. Oh, berdiri. Enggak mau. Dari yang mau. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Yuk. Ayo kakak. Happy ya, happy. Saya senang dari anak Tuhan. Jadi kenangan malam jadi impian, cintaku semakin lebih cepat. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin Lebih lambat. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan,
ku semakin mendalam. Ya, masih dengan sikap berdiri ya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Kami mau beribadah mau dan beribadah mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, Pimpin ibadah ini ya Tuhan. dari awal Dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam hanya di nama dalam Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Jessy mau tanya Kak Wiar, kita itu contoh jadi anak yang taat itu seperti apa sih? Taat itu nurut sama orang tua. Nah, nurut sama orang tua. Terus apa lagi Kak selain nurut sama orang tua? Nggak jahilin adiknya atau Nah, kakaknya. Iya, betul. Nah, itu adalah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, iya dong, harus mau ya. Ya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Masih berdiri ya adik-adik. Sekali lagi ya. Ya, boleh duduk adik-adik. Iya. Oke, nah kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah nggak sabar ya mendengarkan firman Tuhan. Iya, udah siap semua ya? Ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau bernyanyi Ku Ingin Dengar Cerita ya adik-adik. Yuk, kita nyanyi bersama. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kak Desi yang akan menolong kami untuk memberikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk silakan Kak Desi. Terima kasih Kak Jessy dan Kak Wiar. Adik-adik sudah dengar suara kakak? Iya. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini? Boleh angkat tangan? Wow, hebat, semua sudah siap ya. Kalau sudah siap, berarti adik-adik duduk yang tenang, mendengarkan kakak bercerita dengan baik. Dan kalau kakak nanti bertanya, adik-adik boleh jawab ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Ya, cerita ini dibawakan oleh Kak Peti adik-adik. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu Kak Peti cerita bahwa ada satu orang murid Tuhan Yesus
yang memiliki pengakuan iman yang sangat kuat, ya. Nah, sebelumnya Kakak share screen dulu ya. Nah, adik-adik, siapa yang ingat nama murid Tuhan Yesus ini yang diceritakan oleh Kak Peti 2 minggu yang lalu? Simon Petrus. Tuh, Simon Petrus. pintar dan masih ingat ya bahwa murid ini adalah Simon Petrus atau Petrus. Nah, Petrus ini adik-adik merupakan salah seorang dari murid yang pertama kali mengikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, Petrus selalu ikut. Ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ketika Tuhan Yesus menenangkan badai yang begitu besar dan banyak hal yang lainnya, Petrus pun ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Kak Peti kemarin juga cerita nih bahwa Petrus ini mempunyai iman yang sangat kuat, ya. Seperti apa pengakuan Petrus kepada Tuhan Yesus? Petrus katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, pengakuan ini keluar dari mulutnya Petrus. Nah, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus mendengar pengakuan Petrus ini adik-adik? Wah, Tuhan Yesus sangat senang akan pengakuan Petrus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus akan berbahagia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita masih tentang Petrus adik-adik. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Aku murid Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhannya terambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tapi kita tidak akan bacakan semuanya. Nanti Kakak akan menceritakan untuk ayat 69 sampai 74 dan untuk ayat 75-nya kita akan membacakan bersama-sama. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Adel pun bercerita ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus berdoa di sana karena Tuhan tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap oleh orang banyak untuk diadili. Nah, setelah berdoa selesai, Tuhan Yesus didatangi oleh orang yang banyak. Kemudian Tuhan Yesus dibawa oleh mereka. Kemana 3 orang murid yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik? Ternyata murid-murid itu semuanya lari. Mereka takut juga ikut dibawa oleh orang banyak itu. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan orang banyak itu menuju ke rumah imam besar Kayafas, ternyata adik-adik ada satu murid yang mengikuti dari jauh. Dia takut-takut, dia sembunyi-sembunyi, tapi dia mau lihat bagaimana pengadilan yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Nah, murid ini adalah Petrus, ya. Dia mengikuti dari jauh melihat bagaimana orang banyak ini membawa Tuhan Yesus ke rumah imam besar Kayafas. Nah, ketika Petrus sampai di halaman rumah besar imam Kayafas dan Yesus sedang diadili, sedang ditanya oleh mereka, Petrus sedang duduk-duduk sambil mendengarkan. Tapi ternyata Petrus ditanya oleh seorang hamba perempuan, ya. Ternyata hamba perempuan ini mengenal Petrus. Dia katakan, "Hei, engkau juga bukannya selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu?" kata hamba perempuan ini. Wah, adik-adik, Petrus terkejut. Wah, ternyata aku dikenal ya sama mereka. Aduh, gawat ini, aku berarti nggak aman, kata Petrus dalam hatinya. Petrus menjadi takut adik-adik. Nah, sikap apa yang Petrus lakukan pada saat itu? Dia bilang, aku tidak tahu apa yang engkau maksud, kata Petrus. Ya, Petrus tidak berkata jujur. Dia membantah
pertanyaan seorang hamba perempuan ini. Dia mengatakan bahwa dia nggak ngerti nih apa yang dimaksud oleh perempuan ini. Dia mau bilang dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, apa yang Petrus lakukan? Ini merupakan bentuk penyangkalan, ya. Dia membantah, dia berbohong dan tidak jujur. Ini adalah penyangkalan Petrus yang pertama. Kemudian adik-adik, karena Petrus merasa dia duduk di situ tidak aman, dia segera pergi menuju ke gerbang rumah Imam Kayafas. Dia masih tetap mau melihat Tuhan Yesus ketika diadili, tapi dia pun ada rasa takut di dalam dirinya. Dia mencoba mencari tempat yang aman. Nah, ketika dia sampai di gerbang, wah, ada juga orang-orang yang lain yang mengenal Petrus. Dan bahkan lebih banyak jumlahnya adik-adik. Mereka katakan, hei, orang ini kan bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Nah, orang banyak ini juga bilang ke orang yang di sekitarnya, hei, lihat, ini loh, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ya, mereka mau katakan bahwa Petrus ini muridnya Yesus loh, yang sedang diadili itu. Wah, Petrus tambah takut adik-adik. Dia terkejut. Wah, ternyata banyak orang yang kenal sama aku ya. Aduh, aku harus bagaimana ini? Kemudian, apa yang dikatakan Petrus? Aku tidak kenal orang itu, kata Petrus. Ya, dia mau bilang, aku itu bukan murid Yesus. Aku nggak kenal sama Yesus. Nah, Petrus melakukan penyangkalan yang kedua. Nah, adik-adik, Petrus akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari pintu gerbang itu, tapi dia tetap masih mau melihat Tuhan Yesus diadili. Dia beranjak segera pergi dari tempat itu. Kemudian ada lagi orang-orang yang tanya sama Petrus, hei, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata loh dari bahasamu, kata orang-orang ini. Wah, adik-adik, ternyata mereka mengenali Petrus karena selama ini Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan bahasa Petrus itu sama dengan bahasa Tuhan Yesus. Aduh, Petrus bertambah takut. Aduh, ini gawat, ini nanti aku bisa ditangkap juga nih. Aduh, aku nggak boleh nih mengaku. Ya, Petrus menjadi takut dan dia merasa tidak aman. Akhirnya dia bilang, aku tidak kenal orang itu, kata Petrus ya. Dia dengan nada tinggi, dengan sedikit marah, dia katakan, aku tidak kenal orang itu, kata Petrus. Akhirnya Petrus segera pergi dari tempat itu karena Petrus merasa bahwa dia sudah tidak aman berada di situ. Ketika Petrus selesai melakukan penyangkalan yang ketiga, ada bunyi kokok ayam adik-adik. Ya, sekarang kita mau melihat di dalam Matius 26 ayat 75 apa yang terdapat di dalam ayat 75 ini. Kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka suaranya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Petrus akan apa yang dikatakan sebelum ayam 3 kali lalu ia pergi dan menangis dengan sedih. Ia pergi Petrus akan apa yang dikatakan kokok telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi menangis dengan maka teringatlah Petrus akan yang dikatakan Yesus kepada membaca sebelum ayam firman berkokok, Tuhan. engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sedihnya. Terus, ya boleh ditutup lagi, boleh di-mute lagi ya adik-adik, boleh di-mute lagi. Nah, adik-adik, Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Getsemani, Tuhan Yesus bilang sebentar lagi iman kalian ini akan terguncang karena aku akan ditangkap. Terus Petrus bilang, aku akan tetap ikut engkau Tuhan. Ya, aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Terus kata Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali Petrus, kata Tuhan Yesus. Dan ternyata hal ini dialami oleh Petrus, ya. Ketika ayam berkokok, Petrus teringatlah oleh perkataan Tuhan Yesus. Petrus menjadi sedih dan menyesal karena dia tidak mau mengakui Tuhan Yesus, karena dia tidak berani menyatakan imannya bahwa dia ini sebagai murid Tuhan Yesus.
Petrus segera keluar dari tempat itu menangis dengan sedihnya dan dia menyesal. Nah, adik-adik, apa yang dialami oleh Petrus mungkin juga kita alami ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik mungkin kakak juga akan pernah mengalami dan akan mengalaminya nanti. Begitupun juga dengan adik-adik, walaupun dengan cara yang berbeda ya. Dan kita pun nanti juga tahu sebetulnya Petrus ini akhirnya akan menjadi murid yang sangat hebat ya ketika dia sudah memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan membuat dia menjadi hebat, dan juga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui Petrus. Nah, adik-adik, sekarang dari cerita ini kita mau melihat sebenarnya di sini dikatakan kita, halo, masih terdengar? Ya, udah. Suara masih terdengar? Ya. Nah, oke. Nah, ya masih putus-putus. Masih. Ya, Kak. Udah jelas? Masih, Kak. Udah jelas. Udah. Ya, Kak. Udah ini nih, kakak udah buat tulisan di sini. Bagaimana seharusnya sikap menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, kita tidak malu mengakui Tuhan Yesus baik melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita. Nah, sekali ya, tapi Tuhan Yesus selalu menghendaki agar kita berani menyatakan bahwa kita adalah murid-muridnya. Ya. Jadi sikap kita seharusnya adalah tidak malu mengakui Tuhan Yesus baik melalui perkataan maupun perbuatan. Contohnya seperti apa, Kak? Orang yang sedang berdoa, di depannya ada makanan nih. Biasanya kita mungkin pernah ada yang makan di luar bersama dengan keluarga ya, ketika kita makan di tempat makan atau kita makan bersama-sama di kelas ya. Kita kalau sebelum makan kan harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita harus berani berdoa di depan mereka ya sebelum kita menyantap makanan ini. Ini sebagai salah satu bentuk sikap bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, contoh yang kedua adik-adik. Nah, ini ada anak-anak yang sedang ujian sekolah. Nah, di sini kita bisa menyontek ya, sesusah apapun, sesulit apapun ujian kita tetap mengerjakannya dengan jujur. Dan tentunya sebelum ujian kita mempersiapkan diri dengan baik dan belajar dengan baik terlebih dahulu. Sehingga ketika kita murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ada sih suaranya putus-putus. Mengapa sih kita harus berani menyatakan iman kita? Putus-putus. Masih putus-putus? Masih, Kak. Halo? Masih putus-putus adik-adik? Masih, Kak. Masih ya? Kita lihat ini deh. Kita lihat tulisannya aja ya. Adik-adik sambil baca ya. Ini kakak bacakan juga dari tulisan ini nih. Ya. Bagaimana kita harus berani menyatakan iman kita nih, apa sih latar belakangnya?
Tuhan Yesus itu telah terlebih dahulu mengasihi kita, ya, dan akan bersama-sama kita dalam keadaan apapun. Sama dengan masih Ya, ini yang menjadi dasar kenapa kita harus berani menyatakan iman kita, menyatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan kita. Ya, penyertaan Tuhan juga memberi kita kekuatan untuk berani dan tidak malu mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Sekalipun kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekitar kita. Nah, suara kakak sudah terdengar adik-adik? Ya, Kak. sudah. Ya. Nah, boleh di-mute lagi, boleh di-mute lagi. Jadi, kenapa kita harus berani menyatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus sekalipun mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekitar kita. Tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, dengan kita berani menyatakan iman kita, dengan ini sebagai salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, nah sebentar lagi nanti minggu depan kita akan memperingati hari Jumat Agung. Kemudian kita juga akan merayakan Paskah bersama-sama di hari Minggu. Ya, kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, dan kita pun juga mengasihi Tuhan Yesus dengan berani mengakui bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kita mau bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sekarang kita tundukkan kepala dan kita menutup mata, melipat tangan, dan kita berdoa. Kak. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh berani menyatakan iman kami, mengatakan bahwa kami ini adalah murid Tuhan Yesus, karena kami ingin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ngapain sih lo? Oke, kakak kembalikan kepada Kak Jesi dan Kak Wiyar. Silakan. Ya. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak Desi. Ya, sama-sama. Yang disampaikan oleh Kak Desi bahwa kita harus berani jadi anak Tuhan ya. Kita mau berdoa walaupun kita sedang makan di tempat umum gitu ya. Kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Iya, seperti itu. Kita mau berani menjadi murid Yesus karena Tuhan Yesus selalu jalan bersama dengan kita ya Kak ya. Yuk kita semua menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Jangan. Sambil bangkit berdiri ya. Ya, bangkit berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suci, jalan dalam jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
sekali lagi. baru putar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Belum. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, boleh dilanjut lagi. Kumpulkan persembahan. Nah, adik-adik boleh kumpulkan persembahan masih dengan cara yang biasa. Scan kode QR-nya atau ditransfer dengan kode 07 di belakangnya. Atau bisa juga adik-adik mengumpulkan persembahan lewat amplop terus nanti ditaruh di gereja oleh mama papa di kotak persembahan. Ya, betul. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahkan Kak. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Jesi, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan gembira. Sudah. Terus sudah dengerin firman Tuhan. Betul, sudah persembahan juga. Betul. Nah, saat ini tiba saatnya kita mau Aktivitas. Betul banget. Nah, aktivitasnya apa nih, Kak? Coba Kita Kita lihat lihat di layar. di layar. aktivitasnya ya. Nah, aktivitasnya menggambar. Wow. Yeay. Gambar apa tuh? Gambarlah di kertas atau buku gambar. Aktivitas Adik sebagai murid menggambar. Yesus. Nah, Gambarlah di perasaan kertas. adik-adik menjadi murid Tuhan Yesus. Seperti apa sih perasaannya? Hmm. Nah, tuh ada contohnya tuh. Mukanya yang seperti apa ya? Ya, jangan lupa adik-adik lakukan aktivitas ini. Kalau sudah selesai bisa dibagikan di grup kelas masing-masing ya adik-adik. Nanti kakak-kakak akan menilai ya. Jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Betul banget. Nah, untuk adik-adik kelas 2 dan Dari kelas 1 Kak. dari Sekarang kelas kelas 1 1 sudah sudah sabar. Wow, kecil-kecil sudah bisa membaca semua ya. Sudah. Mantap, oleh karena itu bisa dibaca buku saat teduhnya yang dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Betul. Boleh Setiap hari ya dibaca. Ya, dikerjakan setiap hari. Jangan lupa ya untuk dikumpulkan. Nah, ada selanjutnya Kak, minggu depan ada minggu yang spesial. betul sekali Kak Wia. Apa nih yang spesial? Kita yang ngerayain istimewa? apa ya minggu depan ya? Nah, Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih minggu depan kita ngerayain apa? Apa? Betul. Kita mau merayakan Paskah. Betul banget, kita mau merayakan Paskah. Kita perlu ada yang dipersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan ya? Nah, nanti di Paskah nanti akan ada lomba aktivitas. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yuk, coba kita lihat di layar ya. Yang pengumuman.
Aku lihat Angel. Buat aku lihat Angel. Jam berapa sih? Ibadah pasca komisi anak ayo Depok. Ya, pengumuman Jam 8 ya. ada lagi Buat Aktivitasnya. oke. Nah, minggu depan jangan lupa ya, kita beribadah jam 8 ya, Kak. Ya, nah biasanya kan kita jam 9 nih, tapi khusus minggu depan jam 8 ya. Jadi Jam adik-adik 8 yang biasanya ibadahnya jam 9, minggu depan bangunnya lebih pagi. Kita ibadah Paskahnya Ya. jam 8. Oke. Kemudian kakak mau menunjukkan, nah di minggu tanggal 4 April kita akan membuat aktivitas. Coba kakak, nah membuat aktivitas seperti ini contohnya. Oleh karena itu adik-adik bisa mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu bisa stick Es krim. es krim atau mungkin kalau misalnya tidak ada adik-adik bisa kreatif. Bisa dari ranting atau apa yang ada di rumah gitu ya. Terus juga siapkan pernak-pernik. Nah gitu, kita mau membuat seperti itu. Ini contohnya ya. Nah nanti detailnya atau nanti rinciannya akan kakak share di grup kelas masing-masing ya. Apa aja yang perlu Kakak disiapkan. sekolah ya. minggu itu yang bikin salibnya pakai apa? Apa talinya? Itu salib. Salibnya Oh salibnya itu dibuat dari benang. Nah, Boleh dari benang, Boleh boleh dari dari kayu. kain flanel enggak, Kak? Boleh pakai kain flanel enggak, Kak? Boleh. Ya. Kakak sekolah minggu itu pakai benang wool ya bikinnya. Betul, Iya, yang betul. ini pakai benang wol ya. Nanti rinciannya akan dikirim ke grup ya, apa aja yang perlu disiapkan ya. Nanti Iya. pokoknya kita akan membuat itu. Nanti akan dinilai pada waktu itu juga, pada tanggal 4 April juga gitu. Jadi pada waktu sekolah minggu adik-adik membuat aktivitas ini ya. Aktivitasnya live atau maksudnya di tempat ya. Dikerjakan langsung. nanti ya. Langsung. Jadi Ya. jangan dikerjakan dulu ya, Kak. Iya, jangan dikerjakan dulu ya. Disiapin aja bahan-bahannya, tapi jangan dikerjakan dulu. Kita kerjakannya minggu depan. Pas kita lagi aktivitas Paskah. Iya. Oke. Oke. Semuanya sudah mengerti ya. Nanti selanjutnya akan dibagikan di grup ya. Jangan lupa jam Langkah-langkahnya. 8. Tapi Kak, aku mau ingetin sekali lagi nih. Heeh. Nah, waktu beribadah tuh tadi kita lihat ada yang chat-chat di grup. Oh, chat-chat ya, chat-chat di Zoom ya. Iya. Chat Zoom. Nah, kalau misalnya lagi ibadah, kalau chat Zoom-nya nggak perlu, tidak usah ditulis di situ ya. Betul. Nah, Nah, kita kan kita masih beribadah ibadah. dengan nih sikap yang baik ya. Betul banget. Oke. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah ya. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau menyanyikan Oh Berkati Kami, kemudian nanti kita tutup dalam doa dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena karena Engkau Engkau telah memimpin kami. telah memimpin kami. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau menutup ibadah ini. ibadah ini. Biarlah Biarlah kami kami bisa menjadi anak yang berani menyatakan bahwa kami adalah adalah murid Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Nama nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.
Udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita foto dulu ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu teman-teman. Yuk kita foto dulu yuk. Nyalakan lagi semua kameranya. Ya, sudah siap semuanya. Ayo foto. Ya, saya udah Bebas siap. ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Sekali lagi adik-adik. Erik dan Hiskia boleh dinyalain kameranya? Udah hilang. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, ya. Udah. Oke. 2, 3. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jam 8 ya. Selamat hari Minggu, Mikael, Marcelo. Selamat hari Minggu, Davis. Dian, selamat hari Minggu, Dian. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Olivia.